Dengan nomor undian 4 atas nama Rijal Al-Qudrus, utusan dari Darul Ibtidah Al-Sidur, kami silakan. Ya, untuk para jemaah agar tidak berebutan salam karena Habib lagi capek. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada wajaba syukru alaina. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Al-Fakir menyampaikan ceramah Al-Fakir pada malam hari ini, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu buah pantun. Kalau Al-Fakir berpantun, Bapak Ibu jangan lupa bilang cakep ya. Siap. Kalam tersusun terurai kalimat. Cakap. Kalamullah abadi dan utuh. Cakap. Saya sampaikan salam muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadirnya ramai, yang jawab salamnya sedikit. Masya Allah. Minal jinnati wal Ibu-ibu jawab salamnya kurang kompak. Bapak-bapaknya jawab salamnya kurang serempak. Betul. Yang jawab salam saya kompak dan serempak, saya doakan dapat uang berkotak-kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak didengarnya. Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-munfaridus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa man fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat, amma ba'd. Khadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus dewan juri kita yang mana Al-Fakir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan takdir Al-Fakir kepada antum semua. Takbir. Dan yang saya hormati para muslimin, muslimat, mukminin dan mukmin yang sudah kawin ataupun yang belum bersunat, yakinlah antum semua telah jamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Sebagaimana hal tersebut yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah," kata Nabi. Barang siapa yang menempuh jalan hidupnya untuk menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah, kata Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan jalan orang tersebut untuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, yang mana telah kami berkati sekelilingnya demi memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Ia Maha melihat dan Maha mendengar. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada suatu peristiwa yang sangat agung dan luar biasa, yang mana peristiwa tersebut perlu kita ketahui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, yang mana Allah Subhanahu wa taala bukan
hanya dengan satu malam saja, saudara. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, yang mana Nabi ini ditemankan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi berjalan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok laki-laki yang mana mereka mencongkel matanya, kembali lagi matanya dicongkel lagi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, sungguhnya mereka adalah umatmu yang semasa hidupnya tak bisa menjaga pandangannya kepada yang bukan mahram. Berjalan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekelompok perempuan. Sebelumnya minta maaf kepada ibu-ibu yang mana payudaranya itu dikait oleh mata pancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka ini wahai Jibril? Maka apa kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka adalah umatmu yang semasa hidupnya selingkuh ketika suaminya tiada. Berjalan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka Nabi melihat sekelompok laki-laki dan perempuan yang mana mereka menghantukkan kepalanya hingga pecah. Kembali lagi kepala mereka dihantuk lagi hingga pecah kembali. Maka Nabi Muhammad bertanya lagi, wahai malaikat Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Tak lalu bodoh macam itu. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka adalah umatmu yang semasa hidupnya tak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka Nabi melihat sekelompok laki-laki dan perempuan yang mana perut mereka sangat besar. Saking besarnya perut mereka hingga perut mereka jejak dengan tanah. Maka Nabi bertanya lagi, wahai Jibril, siapa pergi mereka ni wahai Jibril? Maka apa kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka adalah umatmu yang semasa hidupnya makan harta riba dan haram. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada suatu peristiwa yang sangat unik, yang mana cerita ini menunjukkan akan besarnya kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Seorang mufassir bernama Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab tafsirnya Jalalain menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan Allah mewajibkan atas umatku untuk solat 50 kali dalam satu hari. Ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu tersebut, maka Rasulullah turun. Ketika turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS pada langit ke-6. Maka Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apakah yang Allah wajibkan atas umatmu wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, sungguhnya Allah mewajibkan atas umatku untuk solat 50 kali dalam satu hari. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembalilah engkau ke Rabbmu, mintalah keringanan kepada dia, sungguhnya umatmu tak akan mampu wahai Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kembali kepada Rabbnya untuk minta keringanan, hingga Allah memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad untuk solat 45 kali dalam satu hari. Turun lagi Nabi Muhammad SAW. Ketika turun bertemu lagi dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa bertanya lagi, wahai Muhammad, berapakah yang Allah berikan keringanan atas umatmu wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, sungguhnya Allah memberikan keringanan atas umatku untuk solat 45 kali dalam satu hari. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembali lagi engkau ke Rabbmu, mintalah keringanan, sungguhnya umatmu tak akan mampu wahai Muhammad. Umat kau ni kecil-kecil, umat aku ni saking dah sedang besarnya tak mampu mengerjakannya, apalagi umat kau yang kecil-kecil ni. Maka Nabi Muhammad kembali lagi ke Rabbnya, minta lagi keringanan hingga menjadi 5 waktu dalam satu hari. Ketika menjadi 5 waktu dalam satu hari, maka Nabi Muhammad turun lagi bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertanya lagi Nabi Musa, wahai Muhammad, berapakah yang Allah berikan keringanan atas umatmu wahai Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, sungguhnya Allah berikan keringanan atas umatku untuk solat 5 waktu dalam satu hari. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembali lagi lah engkau ke Rabbmu, mintalah keringanan, sungguhnya umatmu tak akan mampu wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Musa, aku ini tadi mondar-mandir di hadapan Tuhanku, sehingga aku merasa malu di hadapannya. Begitulah
Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, yang mana awalnya kewajiban kita 50 kali dalam satu hari menjadi 5 waktu saja dalam satu hari. Sedangkan kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tak pernah mengerjakan solat. Akan tetapi kita berpaling dari ajaran Nabi Muhammad. Mana bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad? Keseharusan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengenang akan jasa-jasa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sungguh mulia apabila seorang mampu meneruskan perjuangan yang mulia beliau, yaitu menyampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu membasahi lisannya dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Yang mana hal tersebut menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Nasihud Diniyah, bahwa ulama mengatakan tak kala seseorang mendapatkan selawat dari Allah Subhanahu Wa Taala satu kali saja, maka cukuplah kemuliaan serta kehormatan dalam hidupnya. Itu baru satu kali, bukan 10 kali. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala berselawat kepada seorang 10 kali, maka kemuliaan yang dia dapatkan dan kehormatan yang dia dapatkan tak akan bisa kita bayangkan, saudara-saudara. Makanya kita sebagai orang tua, ajari anak kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Jangan ajari anak kita lagu zaman sekarang kayak lagu Zidan itu. Sia-sia ku berjuang merantau di negeri orang. Jangan kita ajari anak kita lagu zaman sekarang. Ajari anak kita berselawat kepada Nabi Muhammad kayak lagu Salatullah Salamullah. Mau yang lebih keren? Tak bosan-bosan bersolawat padamu. Ajari anak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar anak kita mengenal akan Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar anak kita menjadi ahli selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang sangat besar, akan tetapi derajat kita makin tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Bagaimana telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dalam hadisnya di dalam kitab Fathul Qarim Mujib, dikatakan aulan nas yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi. Paling dekatnya umatku kelak di hari kiamat siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan, kata Nabi. Mereka yang memperbanyak selawat kepadaku. Sebelum Al-Fakir menutup ceramah Al-Fakir pada malam hari ini, Al-Fakir memiliki satu buah cerita. Mau dengar cerita? Bu, Pak, mau dengar cerita? Zaman dahulu ada seorang yang memiliki hutang sangat banyak kepada seorang pedagang, yang mana orang tersebut tidak mampu membayar hutangnya karena tidak memiliki harta sedikit pun, melainkan anak dan istrinya saja. Ketika lewat dari batas tempo, maka si pedagang tersebut pergi ke rumah si penghutang tersebut untuk menagih hutang-hutangnya. Ketika berjalan sampai kepada rumah si penghutang tersebut untuk menagih hutang-hutangnya, maka apa kata sang penghutang? Wahai fulan, aku tidak bisa membayar hutangmu karena aku tidak memiliki harta sedikit pun. Apa yang dilakukan pedagang tersebut? Pedagang tersebut pergi ke rumah sang hakim, mengadu hal tersebut. Apa kata sang hakim? Baiklah, akan ku penjara orang tersebut. Ketika hendak dibawa orang tersebut untuk dipenjara, maka apa kata beliau? Wahai hakim, izinkan saya berpamitan kepada istri saya bahwa saya akan dipenjara olehmu. Apa kata sang hakim? Baiklah, ku izinkan engkau. Kembali orang tersebut ke rumahnya, kembali bertemu dengan istrinya. Wahai istriku, aku berpamitan kepadamu, sungguhnya aku akan dipenjara oleh sang hakim. Apa kata sang istri? Wahai suamiku, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Berselawatlah mereka berdua hingga mereka berdua tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi bersama Rasulullah. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, wahai fulan, sampaikan salamku kepada hakim tersebut dan suruh dia untuk melunasi hutang-hutangku. Sallu ala Nabi Muhammad.
Keesokan harinya orang tersebut pergi ke rumah sang hakim. Assalamualaikum hakim. Ya, tadi malam aku minta izin kepadamu. Terus aku berpamitan kepada istriku. Setelah itu aku berselawat hingga aku berdoa tertidur. Di dalam tidurku aku bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan salam untukku. Apa yang aku lakukan? Saking gembiranya sang hakim mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sang hakim pun memberikan 500 dinar dari Baitul Mal untuk orang tersebut bayar hutangnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dapat kita ambil kesimpulan dari cerita di atas. Bukan hanya saja kita berselawat kepada Nabi Muhammad, pahala yang kita dapatkan sangat banyak. Derajat kita makin tinggi di sisi Rasulullah. Akan tetapi masalah sebesar apapun yang kita miliki dapat kita atasi dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja dapat Al-Fakir sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata Al-Fakir yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata yang salah, jangan diceritakan ke orang lain. Malu saya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.